Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A, B, C, D. Hari ini Senin 27 Juli 2020 kita akan melaksanakan pembelajaran bersama materi IPS terpadu, masih secara daring ya anak-anakku sekalian, karena masih pandemi COVID-19. Untuk kedepannya mungkin akan ada berbagai macam variasi pembelajaran, tidak hanya menggunakan YouTube, tapi mungkin menggunakan Zoom, Google Classroom, ataupun yang lainnya. Jadi tunggu saja nanti ya anak-anakku. Baik, untuk hari ini penugasan kemarin Ibu tagih, apakah bukunya sudah disampuli? Boleh diberi plastik, sampul kado ya, hanya satu buku catatan dan satu buku tugas. Untuk tugas-tugas semuanya dicatat rapi, ditulis rapi di satu buku ini. Oke? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya, setelah kalian mandi, sholat subuh, sholat duha, ya mungkin sudah ada yang tadarus, Asmaul Husna, zikir pagi, kalian sudah melaksanakan olahraga, berjemur, ya gitu. Untuk hari yang cerah ini, langsung saja materi IPS yang pertama adalah konsep ruang, interaksi ruang, dan selanjutnya peta. Ruang, semua permukaan bumi ini, baik dari permukaan tanah, baik itu manusianya, tumbuhan, hewan, sampai ke atas udara, itu dikatakan bentuk ruang. Ada ruang fisik, ada ruang sosial, ada ruang yang dibatasi secara fisik, demografi, kondisi alam, ya, secara geografisnya dibatasi sungai, dibatasi gunung, dibatasi lembah. Ada yang dibatasi secara administrasi, ya, batas wilayah Semarang Kendal, batas wilayah Semarang Demak. Nah, itu secara administrasi, itu ruang, ya, masing-masing ruang saling berinteraksi, baik itu manusianya, baik itu fisiknya. Sungai dari Ungaran itu jalan ke Semarang sampai ke muaranya di Semarang. Jadi ruang walaupun ada batas fisik, tapi semuanya saling berinteraksi. Seperti tadi contohnya sungai, ya, itu secara fisik. Manusianya berinteraksi dari manusia yang ada di Semarang maupun secara administratif dari Kendal, dari Demak gitu. Jadi hewan, tumbuhan, manusia secara fisik semuanya walaupun ada pembatasan antar ruang, tapi mereka semua saling berinteraksi. Itu tidak bisa berdiri sendiri di ruang tersebut, semuanya saling membutuhkan. Contohlah di belakang itu, kalau kita lihat ada AC, ada MMT, ada gorden, ada meja kursi ya yang tidak ada siswanya. Itu AC mungkin produk Korea. Kita secara administratif negara dibatasi, kita negara Indonesia, tapi kan kita dapat mengimpor barang, melakukan perdagangan antar negara, melakukan komunikasi antar wilayah, baik itu provinsi, baik itu kabupaten, baik itu kota, baik itu kecamatan, desa, sampai pun antar keluarga. Walaupun perbedaan fisik, kita di Semarang, keluarga kita ada yang di Boyolali, ada yang di Sragen, jadi semuanya saling berinteraksi. Apalagi sekarang mudah sekali saling berinteraksi melalui media sosial, ya. Itu kalian dengan budaya sekarang ini pun melakukan interaksi, ya, antar ruang. Ruang kamu mungkin di kamar, di tempat di meja tamu atau di mana, tapi kita kan saling berhubungan ya, melakukan interaksi antar ruang. Budaya di ruangan kelas ini gitu. Itu untuk ruang dan interaksi antar ruang. Jadi ingat, semua ruang di permukaan bumi ini tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya saling bantu, semua saling melengkapi, ya, semua saling menghubungkan. Nah, dalam untuk mempelajari ruang yang ada di permukaan bumi ini, ya, dibutuhkanlah suatu sarana untuk melihat lokasi wilayah lain. Nah, menggunakan apa ini? Nah,
kita gunakan yang namanya peta. Makanya kemarin Budia pesen, kalau kalian punya atlas silahkan dipersiapkan ya. Yang tidak punya atlas boleh buka buku IPS-nya yang kemarin sudah dibagikan. Itu buku IPS ini ada pada halaman berapa ini? Halaman 11 ya. Untuk perkenalan peta, awal dari peta seperti ini. Yang punya atlas boleh dibuka atlasnya, karena hari ini kita simpel saja mempelajari unsur-unsur peta ya, unsur-unsur peta, pengenalan awal peta. Kita tahu ini peta, tapi unsurnya apa saja? Apa saja yang membangun peta? Itu adalah unsur-unsurnya ya. Yang pertama kali satu adalah judul. Nih, judul peta. Ini judulnya apa, coba baca. Judulnya apa? Nah, betul, Pulau Sumatera. Nah, selain judul, yang kedua ada skala. Di sini ada dua jenis skala, skala angka dan skala garis. Itu skala. Yang ketiga adalah arah mata angin. Ya, arah mata angin ini sebagai unsur yang ketiga dari peta. Ya. Selanjutnya ada simbol. Ini ada titik, garis, ada warna. Ada tiga jenis simbol, simbol titik, garis, warna. Yang mana itu untuk membacanya diperlukan simbol unsur peta yang berikutnya. Yang kelima adalah legenda. Nah, selain legenda ada yang namanya unsur peta garis, lintang, dan garis bujur, dikatakan sebagai garis astronomis. Di sini ada garis yang melintang, ada garis yang membujur ya. Yang dari utara ke selatan garisnya dikatakan garis bujur. Yang melintang dari barat ke timur dikatakan sebagai garis lintang ya. Untuk berikutnya setelah legenda, skala, arah mata angin, ada yang terakhir adalah inset peta. Itu menunjukkan wilayah dari peta yang sebagai tempat yang lebih luas lagi. Ini lokasi kalau lebih luas lagi dari negara kita, Sumatera ada di sini gitu. Boleh lebih luas lagi, boleh lebih sempit untuk menunjukkan secara detail wilayah tersebut ya, berada pada lokasi mana. Untuk tambahan ada juga unsur yang menambahkan adalah lettering. Lettering ini penulisan. Di peta pasti ada tulisan-tulisan ya yang menunjukkan tempat dari lokasi yang ada pada peta. Ya, baik, kita simpulkan. Tadi yang pertama ada judul, ada skala, ya maaf, ada arah mata angin, ada simbol peta, ada legenda, ada garis astronomis, ya, inset. Satu lagi, ya, sebenarnya satu lagi yang di sini tidak ada karena di sini atlas. Tapi kalau pakai menggunakan peta lembaran, di sini ada tahun dan penyusun dari peta. Itu unsur-unsur peta yang membangun peta menjadi satu kompleksitas peta yang ada sehingga dapat dibaca. Kalau itu mungkin unsur-unsur, beberapa unsur tidak ada, contohnya inset, tahun penulisan, itu kita masih bisa membaca. Tapi kalau legenda, ya di sini legenda, kita sangat memerlukan sekali legenda sebagai pemberi keterangan dari simbol titik, simbol warna, simbol garis, ataupun lettering atau penulisan dari peta. Ya, sudah paham kalian semua? Ya, oke. Tugas dari yang pertama, bukunya diambil. Coba kalian tulis jawaban dari soal berikut. Jangan lupa ya, buku ini akan Budia koreksi sebagai bahan untuk pembuatan nilai kalian pada kenaikan kelas ataupun rapot tengah semester, rapot semesteran. Nah, gitu, ambil dari sini. Makanya tugas yang pertama adalah yang satu, sebutkan sebutkan unsur-unsur dari peta. Gitu ya. Soal yang kedua, ya, coba kalian cari pengertian dari ruang.
Nah, ruang itu apa gitu ya. Yang ketiga, kalian buka buku kalian ya, halaman 13. Di halaman 13 ada simbol peta. Nah, lambang dari peta kalian tulis ulang aja. Simbol yang pada halaman ini Budia tunjukkan, kalian tulis ulang itu sebagai soal yang nomor 3. Simbol ini simbol titik, simbol garis, ini simbol titik ya, ini contoh simbol titik, simbol garis maupun simbol warna ya. Soal yang keempat ya, coba kalian tulis contoh dari skala angka, contohnya seperti apa, tulis. Skala garis contohnya seperti apa. Dan yang terakhir ya, kalian wajib mengerjakan 5 soal tersebut adalah coba kalian cari gambar suatu peta ya, cari gambar peta yang ada, entah kalian download terus kalian print, kalian gunting ya, kalian tempel pada buku tugas kalian. Jadi simpel kan tugasnya, semua ada di buku, ada di sekitar kalian. Kalau tidak paham boleh lihat Google ataupun materi pelajaran yang lainnya sebagai bahan rujukan lainnya. Demikian untuk pembelajaran IPS hari ini anak-anakku. Semoga pertemuan berikutnya lebih menyenangkan, tugas kalian kerjakan dengan baik, dan kalian tetap istiqomah belajar di rumah, istiqomah melakukan kewajiban selama pandemi berlangsung. Tetap semangat ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.